Jadi, ah, oke, bentar. Saya berharap teman-teman bisa ini ya, mengikuti. Kita sudah seharusnya sudah pertemuan keberapa ya? Kita beda satu pertemuan dengan kelas lain ya. Ini yang kelima Pak Dasari ini. Yang Oh, tadi baru ketiga Pak. Ini lebih melesat, Pak. Beda dua karena kan waktu puasa lain libur Bapak kan enggak. ya semester yang lain masuk-masuk aja. Semester 1 masuk, semester 2-nya masuk-masuk aja. Saya sendiri secara pembidangan memang dibatasi ke sampai dengan semester 4 ya. Saya nggak tahu, belum ada ini soal pembimbingan skripsi maupun kalau menguji, belum apa, oh menguji yang kemarin belum di ini ya, belum, saya tahu, saya belum belum ada yang dimasukkan. Saya menguji siapa itu untuk terkait dengan kum ya, nilai kum saya. Tapi kalau berikutnya nanti saya belum tahu apakah akan menguji, apakah akan membimbing juga dan sebagainya, belum belum ada kabar. Tapi untuk pengajaran, untuk pendidikan pengajaran, saya 1 sampai dengan 4 batasnya. Karena bidangnya lebih umum itu ya. Nah, kita masuk ke dalam, masih dalam kajian wahyu, kita bicara ilmu kalam ya. Sebetulnya ada lagi ya, yaitu dari Mu'tazilah ya. Saya lupa belum memasukkan kalam Mu'tazilah, karena Mu'tazilah kan juga memandang wahyu ya. Jadi, nah, Mu'tazilah menarik sebetulnya ketika, terutama adalah ketika adanya peristiwa mihnat ya pada masa Daulah Abbasiyah. eh, Rezim yang dipimpin oleh para ulama, para pembesar Mu'tazilah melakukan mihnat. Mihnat itu bahasa eh, Inggrisnya ya inquisition ya. Mihnat itu artinya inkuisisi. Jadi sama secara apa namanya? Secara kebahasaan mihnat dengan inkuisisi atau inquisition itu sama. Ya, ini pemeriksaan berkaitan dengan keimanan. Itu menarik ketika pertanyaan, Al-Quran itu makhluk atau bukan, kemudian menjadi sesuatu yang sangat apa, berdampak pada iman seorang. Padahal belum tentu ya. Nah, pandangan-pandangan terkait wahyu, kedudukan wahyu dalam ini ya, dalam apa namanya, tradisi kalam, ilmu kalam ini tadi, eh, apa, yang berbeda adalah antara lain Mu'tazilah ya. Mu'tazilah terutama ketika ini masuk ke dalam garis keras ya, ekstrim, penerapan secara ekstrim, pemaksaan ya, yang dilakukan itu melalui mihnat pada masa Abbasiyah dulu. Itu sejarah kelam pada yang sudah pernah terjadi terkait wahyu dalam kalam ya. Nah, ini ada sejumlah, ada beberapa ya ulama kalam. 4 ini yang paling, yang akan apa kita bahas ya. Abu Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan ya, Al-Asy'ari, kemudian Syuhawardis Al-Isyraq dan Mullah Sadra. Kenapa yang dua ini juga saya anggap sebagai ulama kalam, mutakalim, karena memang masuk juga mereka bicara tentang kalam dan bicara teosofi, tasawuf atau sufism. Ini mazhab kalam sunni ya. Sunni atau ahlus sunnah wal jamaah atau ahlus sunnah. Eh, Kalau kita lihat secara sosial,
secara sosiologisnya ahlus sunnah wal jamaah bukan ahlus sunnah in general. Ahlus sunnah atau sunni itu ya ahlus sunnah saja, tidak pakai wal jamaah. Ini salah satu pendapat ya. Tapi saya sengaja menggunakan ini ahlus sunnah wal jamaah secara lengkap ya. Tapi namun memang ada yang berpendapat sunni itu umum. Ahlus sunnah wal jamaah ada wal jamaah, maka ada kekhususan di sini. Karena misalnya ada yang mengatakan Muhammadiyah itu ahlus sunnah tidak wal jamaah. Ya misalnya seperti itu. Atau Persis misalnya tidak bisa disebut wal jamaah. Atau apa lagi yang tidak bisa menggunakan wal jamaahnya tadi. Dianggap tidak menggunakan. Namun itu kan satu hal yang ini ya debatable, sehingga menurut saya tidak masalah ketika saya menggunakan istilah yang lengkap ahlus sunnah wal jamaah untuk sunni secara keseluruhan, bukan khusus. Kalau gitu wal jamaah itu milik siapa? Kalau misalnya itu umum wal khusus mutlak ya. Nah, Abu Mansur Al-Maturidi ini mazhabnya berkembang di Samarkand ya dalam tradisi Hanafi. Maturidi ini menempatkan akal posisi yang relatif lebih kuat dibanding Asy'ariyah. Maturidiyah lebih menempatkan akal, yang mampu mengetahui kebaikan keburukan ya secara mandiri. Jadi, sehingga wahyu itu menjadi penguat, penyempurna adalah masalah tauhid. Ya. Akal itu harus digunakan, malah wajib. Kenapa? Kan syaratnya beragama itu berakal. Ya. Nah, implikasinya epistemologis, wahyu tidak menggantikan akal, melainkan berkolaborasi. Struktur epistemologinya rasionalis moderat. Ya. Sementara Asy'ariyah ini menempatkan wahyu pada supremasi, ya sangat tegas. Akal tidak mampu menentukan. Ya, 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 akal terbatas. Siapa yang membatasi atau apa yang membatasi akal? Kalau Asy'ariyah justru wahyu membatasi akal. Jadi kalau teman-teman merasa bermadzhab kalam Asy'ariyah, berarti teman-teman merasa bahwa wahyu jelas membatasi akal. Nah, sini. Karena dalam teologinya dari nakli yang didahulukan. Lalu sebagai akal itu untuk takwil, ya, apologetik. Konsep kasep dan kholq ya itu menunjukkan bagaimana wahyu itu mendefinisikan ulang kategori itu. Jadi implikasinya apa? Dia teosentris tekstualis. Ya. Pengetahuannya akal menjadi instrumen sekunder. Ya, sehingga kalau nggak ada wahyu, akal nggak punya pijakan. Ya, gitu. Nah, kemudian hikmah al-isyraq menempatkan, sudah pernah dibahas juga ya kemarin ya, menempatkan Surawardi menempatkan melampaui itu, menempatkan wahyu itu melampaui akal dan wahyu itu dengan perkenalkan pengetahuan sumber ketiga, eliminasi atau isyraq dari cahaya ilahi, nur al-anwar, ya nur ala nur. Nah, ini kemudian wahyu itu dalam pengertian tekstual, profetik, tidak menjadi fondasi utama bangunan filsafatnya, ya. Ya justru yang diutamakan pengalaman langsung itu. Manusia punya pengalaman langsung, artinya pengetahuan bahwa kita ini makhluk, pengetahuan bahwa ada Tuhan, ada Allah yang tunggal yang menciptakan kita, itu adalah pengetahuan yang kita dapat sendiri melalui apa? Ya melalui kesadaran, kehadiran. Jadi huduri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yaitu mengetahuinya secara huduri. Nah, para nabi, para filosof, ini menjadi bagian dari tradisi hikmah primordial
hikmah primordial. Wahyu profetik itu primordial. Hikmah laduniah. Ladunia itu laduni ya. Laduni maknanya dari sisiku. Ku ini siapa? Allah ya. Dari sisi Allah. Akal diskursif itu dianggap tidak mencukupi ya, karena pengetahuannya konseptual, bukan huduri langsung. Ya, epistemologinya intuitif, petik intuitif. Wahyu profetik itu dihormati tapi berdiri sendiri, terintegrasi dalam sistem ya emanasi cahaya ini masuk dalam iluminasionisme. Nah, Mullah Sadra mensintesa ini, sintesa besar antara 4 sumber: akal, wahyu, irfan atau gnosis ya, kasyaf ya. Nah, irfan itu kasyaf, dan filsafat, hikmah. Ini tidak saling menafikan, Pak. Jadi wahyu itu diperlakukan sebagai teks metafisik, teks yang tidak fisik sifatnya. Jadi Al-Quran, wahyu itu bukan teks yang ada yang kita baca saja, tapi adalah yang terutama adalah Al-Quran yang ada di sekitar kita. Nah, kalau itu kalau benar-benar mendalam akan sampai pada kesimpulan yang sama. Gitu. Jadi dianggap ya ada realitas tunggal, konsep wujud ya, menjadi temunya pada konsep wujud. Jadi ayat-ayat dilakukan secara ekstensif, digunakan secara ekstensif ya, konsep al-saf al-ba'ah ini. Wahyu itu menduduki posisi paradigmatik ini masuknya. Bagaimana epistemologinya? Integratif, hierarkis. Ya, wahyu, akal, kasus itu 3 jalur konvergen. Satu kebenarannya sama. Nah ini perbedaannya ya, dan apa yang membedakan mereka. Syariat itu wahyu itu berangkat. Kalau Maturidiyah itu berangkat akal ruang lebih besar, ya. Kemudian Syariat itu menggeser pusat epistemologi itu pada pengalaman iluminatif, sementara Mu'taziliyah itu membangun arsitektur paling ambisius, yang paling besar, paling berbeda. Ya, wahyu akal gnosis itu saling memperkuat. Nah, wahyu akal gnosis inilah yang kemudian Burhani, Bayani, Burhani dan Irfan. Seperti itu ya. Oke, bisa didiskusikan. Teman-teman silakan berdiskusi. Jadi lebih apa? Lebih nyaman mana, ketika dosanya ganti atau ketika dosanya sama tapi mata kuliahnya beda? Kan ya, kan ada yang mata kuliahnya beda satu dosen ya. Sebelumnya juga sama saya juga ada, itu kan berturut-turut, enggak ya? Mata kuliahnya sama, beda Satu malam dosen. ya? Mata kuliahnya beda satu dosen. Ada Bu Oh, Hilda. Ada Bu Hilda ganti. beda. Sebelumnya saya pernah kan ya di sini ya. Pernah Pak. Malam yang sama ya? Bella dulu. Malamnya, Kenapa? Filsafat. Dulu semester 1 malamnya sama kan? Hari ya mata beda hari ya? Beda hari Sama sama hari ya? satu hari. Ya, satu hari yang sama ya. Jadi enak mana? Enak semua, Pak. Oh, Yang penting jangan susah-susah Apanya, Bu? ujiannya. nah ini belum UTS ya. Tugas saya sudah berikan, itu tugas ya, bukan UTS. Sifatnya tugas ya untuk makalah atau artikel ya. Ya Ayo sama tugas lah video lagi, Pak. makalah itu dulu, Pak. artikel. Mungkin UTS bagus kalau pakai video ya. Ya, Pak. Mau, Pak. Atau Iya, berkelompok ya UTS-nya ya. Mau nggak UTS berkelompok? Bagi 2. Nggak usah, Pak. Eh? Nggak usah. Oh, dikira Apa? wawancara pribadi, Pak, UTS-nya. Siapa yang Jangan wawancara kelompok lah, pribadi? Pak. Iya, Personal maksudnya aja, Bapak Pak. bertanya langsung seperti orang Oh, wawancara kerja gitu. ini ya, loh. lisan ya? Lisan, Pak. Mau lisan?
Boleh, Pak. Video aja, Pak. Video aja. Atau Ya, lisan? video kan lisan. Enggak, Lisan. lisan seperti ini tapi. Sulit Pak kalau lisan. Ilmu Beda mikir. video sama lisan, Bu Nurista. Ya kan ngomong juga itu video. Tapi kan nggak diwawancara, Beda. interview. Diwawancara ya, Pak. Misalnya Bapak bertanya tentang apa, terus kita jawab langsung gitu. Enggak. Video itu kayak pas filsafat dulu itu, Pak. Itu bagus. Oh, jangan, Pak. Atau tugas bikin apa gitu ya. Yang mungkin Yang kalau mustahil. Yang artikel itu jadiin UTS aja kali Pak. enggak. Itu beda. Karena Apa Imat? di ininya ada ya. Di dalam apa? Di dalam komponen nilai itu ada ini sendiri-sendiri, ada sendiri-sendiri itu ada komponen nilai itu. Dalam komponen nilai ya ada tugas. Selain itu ya. Kalau kita lihat komponen nilai di Siakat ya, kan ada tugas. Tugas apa tugas? Kehadirannya berapa persen, Pak? 90%. Apanya? Kehadiran. Kan ada tugas, ada UTS, ada UAS, ada performance ya. Performance itu kan sebetulnya kehadiran juga sebetulnya kan. Tapi kehadiran itu yang dinilai adalah performance ya. Nah, Pak, Hmm. izin bertanya mengenai yang paham Asy'ariyah. Itu wahyu membatasi akal itu menurut orang dari paham Asy'ariyahnya atau orang dari luar Asy'ariyah menganggap Asy'ariyah itu terbatasi oleh wahyu gerak akalnya. Kalau kita membaca itunya ya, membaca karya-karyanya ya, dan juga melihat dari ya para ulama Asy'ariyah di Asia Tenggara ini kan mayoritas ulama Asy'ariyah ya, mazhab kalamnya ya, mazhab kalam yang mayoritas di Asia Tenggara. Mazhab kalam Mu'tazilah ada. Mazhab kalam Mu'tazilah itu bukan keluar dari Sunni sebetulnya. Tidak keluar ya, Mu'tazilah tidak keluar dari Sunni. Menurut saya setidaknya tidak keluar dari Sunni karena dalam hal fikih kan mereka kan pasti mengambil dari itu. Satu, kedua, Sunni sendiri tidak mungkin mengelak atau menolak sama sekali fikihnya Ja'fari. Jadi ini yang menjadi argumentasi ini sekaligus saya kasih tahu ini yang menjadi argumentasi penguatnya ya bagi Sunni bahwa Sunni itu ada duluan. Tapi sebetulnya secara terorganisasi bicara entitas sampai dengan 12 imam Syiah itu 12-12-nya tidak ada yang Sunni maupun Syiah. Karena belum ada. Sunni dan Syiah itu ada sekitar waktu kelahirannya Ibnu Taimiyah. Sunni dan Syiah baru ada ya kira-kira menjelang perang salib lah. Menjelang perang salib. Perang salib kapan? 1000-an sampai 1200-an. Perang salib selama 200 tahun. Ya, betul. Itu kan perang salib itu kan 200 tahun. 1290 1190 1295. Nah, itu kan seribuan itu Ya, dua abad. 2 abad itu sudah ada Sunni, sudah ada Syiah. Ibnu Taimiyah lahir kira-kira kapan? Ya, kira-kira di abad yang sama dengan kelahirannya Ibnu Taimiyah.
Jadi sudah Ibnu Sina juga sudah meninggal. Bahkan Ibnu Rushd sudah meninggal atau Ibnu Rushd mungkin sudah menjelang meninggal. Ini bicara real fakta sejarah. Kapan Sunni dan Syiah dapat dikatakan secara terorganisasi, secara terstruktur sudah ada lahir. Tapi kelahiran Syiah kan sudah sejak Itu politik. masa Muawiyah Tapi kan itu pada kelompok sejak politik arbitrase itu kan. sebagai kelompok politik, sebagai kelompok politik, sebagai Bukan teologis ya. bukan teologis. Iya, iya. Jadi bersamaan dengan Khawarij ya, Syiah dan Khawarij saat itu sebenarnya cuma beda pilihan politik, pemahaman politik ya. Ada dasarnya itu. Nah, kemudian kan mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan hadis. Ya, coba gini, perhatikan. Kira-kira ketika Ali bin Abi Thalib menolak berbaiat pada Abu Bakar, Abbas bin Abdul Muthalib menolak berbaiat pada Abu Bakar, digunakan nggak itu hadis Ghadir Hum? Ini yang membuat saya yakin bahwa hadis Ghadir Hum adalah hadis sekuler. Jadi kalau di Syiah tetap akan ditolak. Syiah tetap akan menolak itu. Mereka menganggap hadis Ghadir Hum adalah hadis yang tidak sekuler. Justru menurut saya sekuler. Kenapa? Ali menjadi maula. Sebagaimana menjadikan Rasulullah maula. Itu maksudnya adalah terkait dengan keberagaman, kesalehan, ibadahnya, hubungannya dengan Allah. Titik. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ini cukup berbahaya perannya ketika malam hijrah itu. Abu Bakar nemenin Rasul. Bahayanya tidak dianggap sedikit lebih sedikit lebih kecil daripada Ali, tapi berbahaya juga. Kakek-kakek loh itu udah tua loh, Abu Bakar sudah tua, Nabi Muhammad Rasulullah juga sudah tua. Nah, Ali ini masih muda. Dia menggantikan Rasul di tempat tidurnya. Kalau langsung ditebas gimana? Itu. Jadi bicara ini adalah bicara kedekatan Ali dengan Allah. Bicara ke peribadatan, ibadahnya, sholatnya, puasanya dan sebagainya, bacaan Qur'annya. Karena fakta bahwa keunggulannya para Khulafaur Rasyidin yang lain, Abu Bakar, Umar dan Utsman, keunggulannya ada pada Ali. Tapi sisi negatifnya tidak ada pada Ali. Ini itu fakta. Itu berhubungan dengan kualitas agama saja kalau kita bicara sekuler, atau berhubungan dengan peran politik gitu. Karena kenyataannya Ali tidak menggunakan hadis Ghadir Hum. Ali nggak menggunakan itu. Abbas bin Abdul Muthalib yang digunakan ketika itu adalah ini. Abu Bakar kan bukannya bisa cukup untuk menghentikan saja, mempending, ya, menunda pembicaraannya di Sakifah itu supaya berhenti aja sampai selesai pengurusan jenazah. Bisa kan? Gak usah milih khalifah dulu, gitu loh. Itu aja. Aisyah juga berpikir, Fatimah juga berpikir ke situ. Yang disampaikan ke situ aja, cuma itu. Bisa nggak sih jangan langsung milih gitu. Itu aja. Karena apa? Karena Mungkin pemilihan kondisinya genting, Pak. ya genting karena si orang yang di Sakifah itu, yang itu kalangan Ansor sudah menunjuk orangnya. Ini. Dan si orang ini adalah orang yang di akhir hayat Rasul ketika setelah Fathul Makkah mempertanyakan tentang Al-Anfal yang di dalam Al-Quran yas'alunaka 'anil anfal. Pertanyakan, mempersoalkan tentang Al-Anfal, tentang rampasan perang. Kenapa Rasulullah memberikan rampasan perang kepada orang-orang Quraisy?
lebih banyak daripada kepada orang-orang Ansor. Dalam artian itu juga sebetulnya mengembalikan sebagian kepada yang pemilik sebelumnya. Di situ pula tumbuhnya bibit-bibit Khawarij nantinya ya. Ya, di situ kemudian ada Khawarij itu kan menggunakan apa? Ayat benar kan? Nah, ini Khawarij juga nih. Pernyataan pernyataan tidak ada hukum selain hukum Allah. Itu benar, tapi digunakan oleh Khawarij untuk menentang Ali dan Muawiyah sehingga Ali dan Muawiyah sama itu kan ini ya hadisnya ada. Kalau dua orang Muslim saling bunuh, dua-duanya masuk neraka. Nah kemudian Ali dan Muawiyah saling bunuh, dua-duanya masuk. Nah, tekstual banget. Nah ini kemudian sama juga, ada juga yang melakukan itu hari ini ya, yang mengatakan Allah bukan orang Arab. Ya emang Allah bukan orang. Allah orang. Digunakan untuk apa? Untuk meniadakan identitas, untuk menafikan adanya identitas. Pakai jilbab panjang dibilang jangan jadi orang Arab. Karena apa? Alasannya? Karena Allah bukan orang. Ya emang bukan orang. Tuhan. Kholik, bukan makhluk. Bukan makhluk gimana sih? Kok jadi menggunakan itu untuk menjadikan jangan pakai baju jubah, jangan pakai loh, nggak ada hubungannya. Kita mau pakai itu yang pakai jas, pakai kemeja, mau pakai baju dulu zaman cuman sebelum datangnya Islam itu nggak ada base cap. Base cap juga datang dari Belanda kok. Baju baju ini baju koko itu dari mana? Cina. Cina. Bukan dari Berarti asli fashionnya Nusantara itu apa Pak dosen? Sehingga nanti ada kaitannya dengan Islam dulu Nusantara Bali dong. itu. Nah ini hati-hati, Islam Nusantara juga bukan, Gus Dur tidak melakukan eh, pribumisasi Islam. Yang dilakukan Gus Dur itu Islam ya, bukan bukan kembali ke ajaran nenek moyang gitu loh. Iya. Nah itu di Bali itu sampai 1920-an 1930-an masih ada videonya, masih bisa dicari, gambarnya masih, fotonya masih bisa dicari. Ya kayak gitu, ya kayak gitu. Di Bali masih ditemukan sampai 1920-an sampai 1930-an. Kemudian sekarang sudah enggak ya. Sekarang kita nggak bisa lagi melihat eh, perempuan Bali ketika belum menikah atau sudah menikah ketahuan dari eh, eh, cara dia menutup tubuhnya, enggak lagi. Sekarang mau dia sudah nikah mau belum nikah bajunya sama kan. Dulu kan Tapi Gus Dur dipakai oleh Islam Nusantara dan Islam liberal, Pak, sebagai simbol. ya gini, Islam Nusantara itu nggak bermaksud ke situ, bukan bermaksud Mm, kembali ke ada iya, ada orang-orang ini kan bukan Islam, mereka nggak pakai Gus Dur, mereka juga nggak pakai Gus Dur kok, mana buktinya mereka yang ini nggak pakai Gus Dur, kembalinya kemana? Ajaran-ajaran nenek moyang, di ajaran nenek tanah moyang, bukan sendiri. bukan bukan Islam, mereka malah menolak Islam kok, Iya, jadi bukan sebagian Islam, itu Pak dosen saya bukan juga Islam Nusantara, agak khawatir ya. Jadinya harus bukan. apa kayak misalnya salam, Assalamualaikum. Oh, bukan itu salamnya. Jadi salam yang sesuai Nah, budaya itu sampurasun gitu ya misalnya. nah Harus kemudian Rampes. kemudian nah ini yang kemudian boleh nggak menggunakan sampurasun? Boleh aja, tapi kan kemudian tidak menggantikan assalamualaikum. Karena sama kayak kita mau pakai selamat pagi kok. Kenapa? Selamat pagi juga bukan budaya Nusantara. Nah, itu maksudnya. Tadi ya berkaitan dengan Asy'ariyah memang menempatkan kebanyakan ulama Asy'ariyah ini mayoritas di Asia Tenggara, bisa dikatakan mayoritas ya. Kalau kita melihat mazhab kalam sebenarnya juga cukup banyak, tidak satu, tidak dua, tidak empat ya. Mu'tazilah juga mazhab kalam tersendiri. Mu'tazilah itu keluar dari Sunni karena eh, sebetulnya masih Sunni ya kalau kita bicara mazhab fikih. Coba orang-orang yang mengaku Mu'tazilah itu
fikihnya ikut siapa? Karena tokoh-tokoh Mu'tazilah tidak ada yang punya kitab fikih. Mereka fokus di kalam, sama sekali nggak bicara fikih. Fokus di kalam, termasuk tentang ruh, tentang ruh itu satu nggak dengan jasad. Itu kan kalam maksudnya, bukan masuk ke itu. Nah, fikihnya nggak mungkin dia mengikut punya sendiri, sehingga tidak lepas. Nah, tapi perlu diingat bahwa pada saat itu belum ada Sunni Syiah, hanya faksi-faksi politik. Faksi-faksi politik itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ini berlawanan dengan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, yang dilakukan oleh para sahabat sebelumnya. Bukankah Abu Bakar menggunakan hadis Al-Immatu min Quraisyin ketika di Sakifah? Iya, saat itu. Kalau nggak salah sekali. Sekali saja. Umar bin Khattab menggunakan nggak hadis atau ayat untuk mempertahankan atau untuk memperoleh atau memperoleh legitimasi? Ada nggak? Nggak. Ini nggak dipakai sama Umar. Utsman? Nggak juga. Ini pesannya Umar. Udah. Pak, kalau berarti selama fikihnya itu masih Hmm? tidak berbeda, mazhab fikihnya sama dengan tidak berbeda mazhab fikihnya, berarti masih disebut Sunni gitu. Walaupun Ya. pemikirannya secara apa ya, kalamnya berbeda gitu. Kalamnya Sunni kan, nah, kalamnya Sunni kan beda dengan kalamnya eh, Isna Asy'ari. Isna Asy'ariyah, Ismailiyah, Zaidiyah kan beda-beda kalamnya. Kalam ya. Isna Asy'ariyah itu kan hadir setelah Imam Al-Mahdi. Isna Asy'ariyah belum ada dong. Ketika Imam Ja'far belum ada Isna Asy'ariyah. Gimana Isna Asy'ariyah? Orang baru berapa kok jumlahnya? Mazhab Ja'fari nah, atau oleh Syiah disebut mazhab Imamiyah. Kan Asy'ariyah lahir setelah Mu'tazilah dan Hambali itu muncul kan, Pak? Asy'ari mencoba berada di Ya, tengah-tengah. ini gini, Bukan begitu, Pak? maksud saya pembentukan sebagai mazhab, mereka itu nggak mendirikan mazhab. Ya, bisa dikatakan bahkan dosen saya bilang sebetulnya tidak ada yang mendirikan mazhab secara sengaja. Orang Mu'tazilah itu tidak berpatokan kepada salah satu mazhab kali. Mereka pakai mazhab rasional kali ya, Pak dosen. Kalau fikih mana mungkin menggunakan Walaupun ada mungkin beberapa tokoh yang mungkin lebih cenderung ke Hanafi. nggak ada mereka menggunakan itu, menggunakan mazhab fikih yang berbeda. Nah itu maksud saya ini karena nah, Asy'ariyah memang mayoritas ada di Asia Tenggara, dia mayoritas, dia cukup besar ya, sehingga kalau kita lihat organisasi seperti NU menggunakan mazhab kalamnya ikut Asy'ari, fikihnya ikut Syafi'i, tasawufnya ikut Al-Ghazali. Ketika fikihnya ikut Ghazali, tasawufnya ikut Ghazali, fikih ikut ini adalah satu sikap keberpihakan pemilihan mazhab. Mazhab itu kan school of thought ya. Mazhab itu bukan kelompok. Mazhab itu aliran pemikiran atau school of thought ya. Kelompok pemikiran, kalau bukan kelompok dalam arti politik. Mazhab termasuk mazhab kalam. Ini sehingga membuat Sunni Syiah tidak lagi dikotomis. Tapi pada apa namanya? Apa mazhab kalamnya? Kenapa? Karena selain Sunni dan Syiah ada nggak? Ada dong. Itu yang di Oman itu mayoritas apa? Di mana, Pak? Yang di Oman mayoritas apa? Oman bukan Sunni ya? Sunni.
Oman bukan Syiah. Sunni, bukan Syiah. Mereka disebutnya Ibadi. Ibadi ini Iya, Syiah. dekatnya dengan enggak, mereka dekatnya justru dengan Khawarij. Bukannya Syiah itu bagian dari Syiah Syiah Ibadi itu. Enggak, mereka di luar Syiah juga. Keluar dari Syiah. Malah lebih dekat dengan Khawarij sebetulnya secara historis ya, sejarahnya. Nah itu. Jadi apakah ah, bagaimana prosesnya syariah? Apakah memang Imam Pernah Asy'ari dijual di Alfamart atau ini Apa? buat mata? Ada. Udah ditutup edaran kata abang. Itu yang prosto. Itu Jadi apa obatnya sekarang? apa Skartuatin. Kayak hujan, sebenarnya aku udah pulang. memang apa namanya eh, dalam mazhab Asy'ari memang begitu ininya menempatkan wahyu itu Imam Asy'ari Al Asy'ari menempatkan wahyu lebih utama dan bahkan wahyu itu membatasi akal. Itu pernyataan Imam Asy'ari. Nah, terus gimana? Apakah ini apa? Kalau gitu yang mazhabnya Asy'ariyah, mazhab kalamnya itu gimana itu? Ya masalah itu kan pandangan ya, pendapat. Bagi saya gini, karena apa namanya? eh, para imam mazhab itu para ulama terdahulu itu ya juga jauh di masa-masa sejarah yang jauh dari kita. Ya kita punya pemahaman tersendiri. Kita punya pemahaman tersendiri, kita bisa memilih yang mana yang pendapat yang baik bagi kita dan mana yang tidak. Saya sempat mengatakan batasnya akal di mana? Kira-kira sama-sama pertanyaan batasnya sabar di mana? Hanya Allah yang tahu. Jadi kalau menempatkan batasnya akal pada wahyu, berarti menempatkan batasnya akal pada selain Allah, karena wahyu bukan Allah. Bukan Allah kan wahyu. Wahyu bukan Allah dong. Nah itu. Nah ini kemudian ketika penyebutan wahyu kan bukan Allah, masuk lagi ke Mu'tazilah, Al-Quran makhluk atau bukan? Tapi Al-Quran itu makhluk atau bukan sesuatu yang apa namanya menjadikan orang itu jadi mengakui ada ada dua Tuhan, nggak gitu, nggak gitu. Kalau ditanya Al-Quran makhluk atau bukan, itu bukan sesuatu yang harus wajib dijawab dengan itu loh. Nah, jadi yang dilakukan oleh Mu'tazilah itu bukan soal ajarannya sebetulnya, tapi yang membuat Mu'tazilah itu banyak ditolak adalah karena apa? Karena ketika mereka berkuasa, mereka memaksakan dan bahkan melakukan kesewenang-wenangan, inkuisisi. Jadi inkuisisi pertama-tama justru dilakukan di dalam Imperium Islam sebelum dilakukan di Spanyol, di Andalusia pada 1492 itu. Inkuisisinya tidak lebih parah dari yang di Spanyol, iya. Tapi yang memulai yang apa memberi contoh duluan itu. Bukan memulai. Yang ngasih contoh siapa duluan? Nanti kalau misalnya Ratu Isabella sama siapa? Itu ketika di akhirat barangkali bilang itu di Almasuk bukannya ngasih contoh duluan. Gimana kira-kira jawabannya? Jawabannya Khalifah Abbasiyah itu gimana kira-kira? Bukannya dia ngasih contoh duluan gitu, gimana kira-kira jawabannya? Ada jawabannya nggak? Bisa jawab nggak? Ya tapi Kalau seperti itu Karena saya berlepas ikutan. tapi saya berlepas. yang ngikutin lebih parah gitu. Gitu. Apa gimana? Jangan nyalain yang duluan. Kalau yang belakangan parah. Kenapa ngikutin saya?
Udah ngikutin lebih parah lagi ya. Itu duluan karena mihnat dan inkuisisi maknanya sama. Cara bahasa maknanya sama. Pemeriksaan atau investigasi atau apa purge ya apa namanya purge pemurnian dalam arti pembersihan ya pembersihan yang berkenaan dengan akidah iman ya teologi kredo itu itu yang dimaksud apa inkuisisi atau mihnat. Itu barangkali jelas atau gimana? Mu'tazilah kan pernah melakukan pembantaian yang nggak sepaham ya Pak. Tapi dia sendiri nggak pernah dibantai kan Pak sama penguasa. Ya, ketika dia tidak berkuasa kan nggak pernah ya kalau nggak salah ya, nggak ada kan? Nggak pernah dibantai ya. Nggak ada. Tapi secara ini ya, secara akademis kan artinya para ulama yang berkuasa tidak memberikan ruang lagi akhirnya. Ulama-ulama Sunni yang lain yang berkuasa tidak lagi memberikan ruang pada Mu'tazilah. Dan itu cukup lama. Cukup lama tidak memberi ruang pada Mu'tazilah. Ratusan tahun. Mereka tidak diberi ruang, artinya ada pembicaraan-pembicaraan di ruang-ruang akademik, di kelas-kelas ya, di masjid-masjid dibicarakan terus, karena terpeliharanya itu makanya terpelihara. Kebebasan akademik kan ada, terus ada. Ini ciri sesuatu yang dipelihara oleh agama Islam ya, sesuatu yang menjadi tradisi. Kebebasan akademik beda sendiri gitu loh, dengan masalah kekuasaan. Mereka tidak diberi kekuasaan sampai kemudian sejumlah ya yang disebut atau mungkin punya pemikiran dekat dengan Mu'tazilah masuk dalam birokrasi pada akhirnya. Kapan ya? Pada masa akhir-akhir masa kolonial. Abad industri sudah mulai berjalan 18, 19, 20 ya. Sekarang kan sudah abad 21 ya, sudah banyak sejumlah orang-orang. Harun Nasution sendiri kan disebut-sebut Mu'tazilah. Harun Nasution itu disebut-sebut Mu'tazilah. Tapi Harun Nasution ibadahnya gimana? Ya jelaslah dia mengikuti mazhab-mazhab fikih yang ada. Misalnya dia kunut. Misalnya dia Jumat itu dari jam 9 pagi, dari pagi ada di masjid. Dari pagi. Jadi Jumat itu benar-benar free dia. Atau berusaha untuk sebebas mungkin waktunya, seluang mungkin, sehingga bisa duduk di masjid sejak jauh waktu sebelum waktu sholat Jumat. Itu. Dan ini ya tetap disebut-sebut Mu'tazilah. Kenapa? Karena dia menempatkan akal lebih utama bahkan bahkan lebih dari Maturidiyah. Lebih dari Maturidiyah. Pak, kenapa kalau yang menggunakan akal rasional itu sering dituduh Mu'tazilah ya? Nah, ini sebetulnya Mu'tazilah tidak segampang itu disebut mengidentifikasi orang Mu'tazilah ya. Kecuali orangnya ngaku ya. Itu beda sendiri. Penting ini. Kadang-kala kita memberikan label atau kita memiliki memori bersama ya. Karena umat Islam seluruh dunia punya memori yang sama terkait mihnat sebetulnya. Memori yang sama. Karena itu kan diceritakan terus. Mihnat itu kan. Peristiwa mihnat. Jadi yang memulai duluan memang. Yang memulai duluan terkait mihnat itu adalah justru Khilafah Abbasiyah. Sebelum akhirnya Spanyol
melakukan inkuisisi, karena mihnat dan inkuisisi punya kesamaan bahasa ya, maknanya sama secara bahasa. Kalaupun ada tindakan-tindakan lain berkenaan dengan peribadatan, berkenaan dengan keagamaan, teologi, kredo atau akidah dalam kerajaan-kerajaan imperium-imperium sebelumnya itu saya kira nggak ada satupun yang disebut sebagai inkuisisi atau mihnat. Nggak ada satupun yang disebut. Yang pertama kali disebut mihnat yaitu mihnat atau inkuisisi. Kita kebetulan saja menyerap dua istilah itu. Coba kalau yang menggunakan bahasa Arab atau yang menggunakan bahasa Spanyol, kan sama mengucapkannya. Gak mungkin dong dia bilang ini mihnat, ini inkuisisi. Ini mihnat, ini mihnat. Yang di mihnat juga. Karena bahasa Arabnya itu. Yang di Spanyol juga inkuisisi namanya. Yang dilakukan oleh Abbasiyah. Karena bahasa Spanyolnya itu. Jadi yang punya bahasanya kan, yang punya bahasa asalnya kan akan sama pengucapannya. Karena itu. Kira-kira itu. Kenapa ada identifikasi. Tapi satu hal, istilah mazilah baina manzilatain itu berasal dari Mu'tazilah. Dan kalangan Sunni sebetulnya tidak menolak manzilah baina manzilatain itu. Tidak banyak yang menolak, kecuali bukan menolak ya. Kecuali menolak ada, tapi yang tidak menolak itu banyak juga. Tidak menolak dan tidak menerima. Artinya apa? Menempatkan itu pada ya, kalau ada mungkin ada, kalau enggak. Ada yang meyakininya secara pasti, iya, ada yang meyakininya secara pasti. Bahkan sebagian guru saya di sekolah saya sekolah Muhammadiyah itu ada sebagian guru saya itu pasti menganggap itu pasti. Manzilah baina manzilatan pasti. Manusia juga ada di situ. Wah, artinya apa Pak tuh? Manzilah baina manzilatain di antara surga dan neraka. Oh, Ada tempat di antara dua tempat. Tapi apa sih tempat itu kan suatu misteri ya. Suatu misteri. Cuman kalau kemudian apakah hewan setelah hewan dihisap atau tidak, itu ada kemungkinan hewan dihisap, tapi ada kemungkinan bahwa hewan itu kira-kira kalau melihat salah satu tafsir dari surat An-Naba di ayat-ayat terakhir itu, hewan menjadi apa? Menjadi tanah. ya. Hewan kalau tidak masuk surga, dia menjadi tanah. Ada juga nggak tahu ya, saya belum menemukan teksnya. Ada nggak teks yang betul? Nggak ada teks itu. Tapi sejumlah ceramah ya menyampaikan kucing nggak masuk surga. Kalau anjing ada. Atau anabul ya, anak bulu itu tidak masuk surga kecuali pemiliknya yang manggil atau nggak tahu lah gitu ya. Ada hal-hal yang tidak tidak dipahami ya, tapi pemahaman tentang hewan di surga dan tidak di surga kan nggak ada hewan masuk neraka, nggak ada. Apa ada teks atau yang berceramah dengan bahan-bahan itu menyampaikan hewan ada yang masuk neraka? Nggak ada. Yang ada hewan masuk surga, ada yang tidak masuk surga. Nah ini kemudian menempatkan ada manzilah baina manzilatain. Kalau manusia gimana? Yang manusia yang timbangannya persis sama. Kan gitu. Atau manusia yang dia sholat apa segala macam itu bagus gitu ya. Tapi perilakunya ke manusia itu nggak bagus. Berarti makna kalau hewan itu tidak masuk surga itu belum tentu masuk neraka gitu ya, Pak?
sudah pasti tidak masuk neraka mungkin. Karena Cuma kemungkinan pembatasan besarnya dari adalah Kan tanah. tidak ada kisah yang cicak di apa namanya? Kisah Nabi Ibrahim itu Pak, kan dia nanti kan tidak masuk surga ya. Tapi kira-kira masuk akal ya itu? Ya, Ini gimana? saya melihat serial dokumenternya ya, yang dulu pernah ada di SCTV dan di RTM Malaysia ya. eh itu kan mengunjungi lokasi dibakarnya Nabi Ibrahim itu. Dan di situ di lingkungan itu, di lingkungan sekitar itu ada cerita ketika itu terjadi hujan deras. Seketika. Hujan deras yang lama dengan petir lebih dari sebulan lah. Jadi kira-kira Nabi Ibrahim itu selamat dari api bukan karena karena nggak ada ceritanya diikat juga, nggak diikat ya, nggak diikat, nggak dilemparkan dengan semacam ketapel ya, tapi tidak ada cerita diikat. Serius ini, tidak ada cerita diikat. Kalau diikat ya mati. Ini nggak ada cerita diikat. Coba dicari deh, ada nggak yang menggunakan detail yang berbeda. Tapi nggak ada cerita diikat sehingga saya juga mengartikan tidak diikat sama sekali. Kenapa? Saya pernah diskusi dengan anak-anak di program SUPI. Saya bilang, gimana Nabi Ibrahim hebat? Dia bisa selamat dari api dengan caranya sendiri. Kok bukannya api dingin lah? Iya, dingin itu karena gini. Kalau kita geraknya cepat, rasanya panas atau dingin? Atau gimana ya? Membakar atau enggak? Kalau orang lari di atas api dengan cara lari yang benar di atas bara api, kira-kira rasanya gimana? Enggak terasa panas. Ya tidak begitu terasa panasnya. Ya itu maksud. Dingin itu yang dimaksud tidak begitu terasa. Minyak yang dingin, maksud minyak goreng, kalau minyak goreng dingin dulu ada es goreng. Gak tahu sekarang udah gak ada lagi yang jualan ya. Roti itu kan Pasti Pak, ada Pak. roti tawar dikasih dalamnya es kan, roti tawar Iya, dalamnya es es krim. kemudian digoreng. Yang ada minyaknya kan dingin, artinya minyaknya tidak panas. Supaya matangnya hanya pada rotinya, esnya tidak perlu matang karena es nggak bisa dimatangkan. Ngapain dimatangin esnya? Esnya dimatangin yang ada cair. Kan gitu. Jadi minyaknya dingin. Dingin yang dimaksud dingin. Emangnya dingin kita kalau mencelupkan kedinginan gitu, menggigil, mencelupkan gitu, panas juga ya rasanya ya. Gimana rasanya kalau minyak yang dingin itu kalau kita celupkan tangan kita? Halo, Maksudnya nggak ada apinya gitu, Pak. minyak goreng nih, dingin, bukan nggak Di dimasak atas, ya, nggak dimasak. bukan nggak Ya dimasak, bukan dingin, dingin, Pak, tapi nggak Nggak membakar mendidih. gitu loh. nggak mendidih, itu belum mendidih itu minyaknya tuh. Kira-kira kalau kena tangan gimana? Kalau cuma anget-anget kuku ya baik-baik aja. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya. Dingin, jadi api mendingin lah. Apinya ya anget-anget kuku, bukan apinya bukan dingin. Es. Bukan jadi es gitu loh. Kemudian setelah Nabi Ibrahim itu keluar dari lubang yang diberi kayu bakar banyak itu, berhasil keluar karena hujan yang turun sangat deras, petir menyambar-nyambar, dan itu lebih dari 1 bulan, berbulan-bulan mungkin, ada yang mengatakan berbulan-bulan. Kira-kira terjadilah perubahan dari tadinya itu ya api, dan api berubah menjadi kolam. Kayunya ya lapuk, ya hilang dan sebagainya. Ada yang mengatakan kayunya menjadi ikan. Saya nggak percaya kayunya berubah menjadi ikan begitu saja, tapi ini proses evolusi. Bukankah Nabi Ibrahim itu dibakarnya hanya 3 hari 3 malam doang, Pak dosen? Bayangin 3 hari 3 malam Bu, ya coba 3 hari 3 malam itu gimana sih?
Nah, Nggak, tadi Pak dosen kok bilangnya berbulan-bulan? tapi hujannya bulan-bulan. Hujan Ini itu, Oh, tafsiran dari mana, Pak? itu cerita yang Tafsiran ada, dari mana? bukan tafsiran, itu cerita Riwayat. cerita lokal di daerah tempat yang lokasi terjadinya yang dipercaya itulah tempat dibakarnya Nabi Ibrahim. Itu legenda di situ. Ayo Pak Ubaid keluar, legendanya. Pak Ubaid. Itu nggak ada di dalam tafsir manapun. Ya kalau saya sih kan mendengar Tapi kisahnya Nabi Ibrahim itu dibakar selama ya, 3 saya hari 3 malam. mencoba mematchkan antara, karena di dalam tafsir juga setahu saya nggak ada yang menyebutkan Nabi Ibrahimnya diikat. Emang tidak diikat? Nah, nggak ada kan? Nggak ada. Tidak diikat. Sumbernya, Jadi Pak, Nabi sumbernya Ibrahim itu supaya duduk valid biasa mungkin. aja katanya. Kalau saya baca kisah, Nabi Ibrahim itu dibakar, posisinya duduk. Cuman raja itu saking murkanya kan dia kayu bakarnya itu setinggi istana. Karena dengan prinsipnya raja itu supaya semua orang dari penjuru daerah melihat bumbungan api itu, supaya datang semuanya menyaksikan. Raja akan berkata, inilah kalau macam-macam kalau misalnya apa sih tidak patuh dengan ini raja gitu ya, kalau nggak salah gitu ya kisahnya itu, sehingga dia justru orang dari berbagai pelosok datang melihat bumbungan api setinggi istana. Tapi ketika sudah 3 hari itu api sudah padam itu, Ibrahim itu tetap dalam posisinya duduk seperti semula, tidak ada yang terbakar gitu. Kalau saya baca kisahnya begitu. Nah, kemudian Kalau Sumbernya, Pak, misalnya artinya cerita legenda ini sumbernya dari mana, Pak? Supaya mungkin bisa saya kita melihat di baca juga. serial dokumenternya itu orangnya ke sana, ke lokasi tempat itu. Dan memang ada lubang, ada kolam di situ, semacam kolam atau nggak bisa dibilang danau ya. Ada lokasinya di Irak itu, ada lokasi tempat. Coba dicari deh apa nama tempatnya itu. Lokasi Siapa yang dokumenternya, Pak? Channelnya apa, Pak? dulu ada di TV3 Kayaknya Malaysia itu ada. film Kristen mungkin. Bukan itu di Jejak Rasul. Oh, Rasul dulu tahun 90-an 2000-an awal udah ada itu. Dulu ada itu. Sekarang nggak tahu ya. Jejak Rasul itu kemudian kalau nggak salah banyak yang memban ya. Negara-negara. Setahu saya ada sejumlah yang di-ban karena satu dan lain hal, terutama politik ya. Terutama politik karena Jejak Rasul itu ada muatan politik juga di situ. Kan dulu TV3 Malaysia dan SCTV kalau nggak salah ya. Kerjasama membuat serial dokumenter Jejak Rasul itu bertahun-tahun di sana, mungkin bolak-balik ya, krunya berkali-kali di situ, sampai kemudian pada akhirnya ada masanya dia dihentikan, dan pemerintah Indonesia maupun Malaysia tidak mau ini lagi, tidak memberi ruang lagi. Itu sejumlah episode mungkin ya, ada episode-episode tertentu yang politis. Tapi salah satu episode memang menyebut tempat lokasinya adalah tempat ini yang diyakini tempat pembakarannya Nabi Ibrahim. Dan itu dilempar. Dia ada ini, ada tiangnya. Dari tiang itu di atas dilempar ke lubang, yang di lubang itu sudah banyak kayu bakar. Nah, riwayat masyarakat lokal di situ salah satunya adalah waktu itu hujan tiba-tiba terjadi. Sudah di ini ya, sudah jatuhnya Nabi Ibrahim itu api karena memang tidak diikat. Pak, menurut tafsirnya Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim dibakar di Iraknya di Babil, Ur dan Haran. Diperkirakan gitu ya. Ya, Itu maksudnya Pak. Di Iraknya di situ maksud. Ya, coba dicari itu. Di apa Pak, sih tapi tafsir Ibnu Katsir? Tapi kalau yang soal cicak itu kita harus yakin kan Pak, karena itu hadis yang mengatakan. Gini Bu, saya gini. Nah, berkaitan dengan hadis, ini temuan ya. Ini temuan ya. Salah satunya juga adalah kritik hadis. Bahkan ada kritik yang sangat ini ya, sangat keras sampai ada yang saya lupa siapa itu.
pernah dibahas obrolan santai ya, yang menyebut jinayat Imam Bukhari, jinayat Al-Bukhari, jinayat Muslim. Jinayat itu maksudnya crime ya. Kejahatannya Al-Bukhari, kejahatannya Muslim. Ini maksudnya apa namanya? Hal-hal yang memang betul disebutkan, ada yang menyebutkan baik Imam Bukhari, Imam Muslim sekalipun ada memasukkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah ke dalam dan disahihkan olehnya. Dan disahihkan. Ada sejumlah hadis yang nasnya berbeda-beda, riwayatnya sama tentang hal yang sama. Nah ini yang apa namanya dikritik tuh ya hal kayak gitu. Kalau hadis teman saya yang dari Fakultas Syariah, alumni Fakultas Syariah UIN Jakarta bilangnya dia mengatakan bahwa lebih banyak. Kalau Al-Quran barangkali bisa terhitung ya, bisa kelihatan. Kita tahu ada ayat-ayat yang terlihat bertentangan. Tapi kemudian banyak pemahaman yang sudah jelas, sudah ada. Ya, dalam tafsirnya, dalam kalau kita menggunakan tafsir Quran bil Quran juga ya, Quran bil Quran ya, Quran bil Quran ya, menggunakan apa dari ayat lain untuk menafsirkan, memahami ayat yang satu ya, melihat ayat-ayat itu saling memahami satu ayat dengan ayat lainnya itu masih gampang, masih bisa lah dengan mudah. Tapi ketika hadis ini keseriusan ternyata lebih banyak dan bisa bertentangan. Bertentangan nggak usia Aisyah ketika menikah dengan riwayat-riwayat lain dalam sirah, dalam Banyak versi. Nah, ketika usia Aisyah itu kan bertentangannya, ini penting. Pertentangannya kan bukan kalimat apa dengan pernyataan Aisyah sendiri. Pertentangannya ketika Asma dan Aisyah jarak usianya 10 tahun. Asma wafat tahun sekian, usianya 100. Kapankah Asma lahir? Asma lahir tahun sekian. Kalau dihitung ketika hijrah, Asma usianya sekian. Berapa usia Asma ketika hijrah? 28. 28 diambil 10, 18. Bukan 9. Selesai. Itu menggunakan apa tadi? Penalangan bukan? Iya. Tapi ada hadis yang menyebutkan 9. Kemudian Zaid bin Sabit ya, Zaid bin Sabit diusir, nggak boleh. Walaupun kisahnya dia menyeret pedang ayah, menyeret kan menunjukkan bahwa tubuhnya lebih kecil dari pedang itu, atau kira-kira dia tidak mampu untuk mengangkat pedang. Sementara Aisyah ada dalam perang Badar dan perang Uhud. Mungkinkah Zaid bin Sabit yang usianya lebih tua bisa ada di perang Uhud? Bisa nggak ada di perang Uhud, tapi Aisyah kalau usianya lebih muda kok dikasih. Dengan berbagai macam alasan. Ya kan tidak ikut berperang ya, tidak ikut berperang juga. Zaid bin Sabit bisa aja disuruh nggak usah ikut perang deh. Ini aja bagi-bagi makanan, bisa aja. Kan tidak dilakukan oleh Rasul. Diusir. Balik. Ngapunten, Pak. Ya. Tadi yang saya meluruskan apa yang disampaikan Pak Ubed mengenai referensi yang Bapak ceritakan tadi. Karena ini kan sangat krusial sekali, Pak ya, mengenai kisah Nabi yang notabene itu saya baru dengar sekarang. Nah, bisa saja mungkin banyak masyarakat yang tidak percaya pada kisah Nabi Musa. Kiki wajahnya tampakkan dong. Enggak, Bu. Saya sedang depan rumah Bu Adem. Ya, Ya nggak apa-apa, Pak. Ya.
Iya, Mbak. Bisa saja banyak masyarakat yang tidak percaya pada cerita Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Yusuf, dan lain sebagainya ketika tidak Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, sekarang itu tadi yang Bapak ceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu hujan, jadinya kayunya itu menjadi kolam, itu eh, sangat notabene saya tidak pernah tahu sebelumnya, Bahkan Pak. sangat lokal ya, Eh, sangat lokal ya. iya, Itu kan cuma di Enggi. satu daerah saja, di sekitar situ saja. Enggi. Bahkan Itu yang pertama, Pak. sebar. Terus yang kedua, menanggapi tentang selamatnya Nabi Ibrahim itu di ayatnya itu kan kulna narukuni bardawa salaman ala Ibrahim itu kan ada kata-kata salaman di situ. Kenapa Nabi Ibrahim bisa selamat dari apinya itu? Karena apinya itu jadi bardan, dingin, dan salaman, selamat. Karena kalau tidak ada kata selamat dalam ayat tadi, maka bisa saja Nabi Ibrahim itu mati karena kedinginan. Makanya ada bardan wasalaman ala Ibrahim. Itu saja, Pak. Yang pertanyaannya di nomor 1. Matur suwun. Apa pertanyaannya nomor 1 tadi? Mengenai Dalilnya. validitas referensi yang Bapak sampaikan mengenai cerita lokal tadi, Pak. Kalau itu kan ini, berarti kan terkait validitas gini. Makanya dalam masyarakat di sana ya, di wilayah Asia Barat itu, di tempat-tempat lokasi-lokasi yang diyakini memang menjadi tempat lokasi historis ya, dalam peta Atlas Al-Quran ya. Dalam Atlas Al-Quran itu, dalam peta Al-Quran ya, peta bumi, peta yang disebut Al-Quran ya, daerah-daerahnya disebut dalam Al-Quran, nabi-nabi yang disebut dalam Al-Quran ada di situ dan diyakini keberadaannya di situ ya. Ini berkaitan dengan kita harus tahu di sana juga pasti ada kisah-kisah lokal yang kisah lokal itu tentunya bisa berbeda dengan tafsir-tafsir yang dikembangkan justru jauh setelah kisah itu dan dikembangkan oleh dipahami dibuat tafsir itu oleh orang-orang yang tidak perlu ya, saya katakan tidak perlu untuk mengecek dulu ke daerah situ gitu. Kenapa? Karena mereka melakukan penafsiran, bukan melakukan penelusuran sejarah gitu loh. Ini salah satunya mungkin ya, kenapa serial dokumenter Jejak Rasul itu juga bisa menjadi satu yang pada akhirnya dan memang pada akhirnya ada politiknya ya, ada politiknya. Dia kan itu ya. Nah kemudian soal keyakinan ya, kita meyakini kisah para nabi dan rasul gini. Kebenaran dalam kisah para nabi dan rasul itu kan sudah belajar hermeneutika ya. Sudah belajar hermeneutika, semiotika. Hermeneutika Al-Quran sudah belajar ya? Pas semester ini ya? Semester ini ya? Dulu sudah disinggung sedikit sih dulu. Enggak, Semester 2 ya hermeneutika apa? Hermeneutika itu Enggak, hermeneutika hermeneutika Al-Quran belum. Yang Kalau khusus yang Al-Quran. hermeneutika Belum, Al-Quran. kalau Ya khusus hermeneutika umum aja. Itu baru yang umum. Yang hermeneutika Al-Quran belum? Belum. belum. Pas semester depan ya? Iya, Pak. Ya semester 6 kan kemudian sejumlah corak tafsir. Corak tafsir itu bukan bagian saya ya. Corak-corak tafsir itu ada banyak corak-corak tafsir. Saya juga sempat mengikuti kelasnya ya. Berbagai macam Di corak semester tafsir. ini kita bukan hermetika tapi semetika. Semetika ya? Ilmu Semantik. balaghah Al-Quran sih. Semantik Semantik. apa? Ya, Semiotika. semantika, ilmu balaghah Quran. Balago. Balago bukan Iya. semiotika, Bu. Tapi digabung, Balago Pak. bukan semiotika. Semantika, Semantik dan balaghah. Semantik Semantika dan bukan balaghah. semiotika, bukan semiotika. Semantik dan Ya, balago bukan semiotika bukan emang. semiotika bukan. Tapi kalau sudah masuk hermeneutika Al-Quran, semiotika Al-Quran sudah beda lagi. Gini, ya kajian tafsir itu apalagi modern ya, menggunakan metode yang berasal dari kita sendiri, dari Islam sendiri,
sudah ada, dan kemudian juga mengadopsi metode atau teori-teori dari luar, ya, hermeneutika, semiotika itu berasal dari luar ya, yang tentunya sudah dibawa dulu ke dalam konteks ajaran Islam. Ya, ketika kita memahami kisah-kisah para nabi itu secara eksistensial, bukan mencari kebenaran empiris, bukan mencari kebenaran fakta sejarah, bukan. Sekarang gini, karena kalau orang yang mencari kebenaran fakta sejarah, dia akan mencari-cari, kemudian ketika ada perbedaan barang sedikit saja sudah menjadi soal besar. Perbedaan barang sedikit saja bagi seorang yang mencari kebenaran empiris sudah jadi masalah besar. Perbedaan kecil ini saya kasih contoh Pangeran Diponegoro, pakaiannya apa? Itu bisa kan kecil kan, sepele kan? Kapan Pangeran Diponegoro pakai beskap? Ya, pada masa yang mana? Kegiatannya apa? Kemudian ketika perang Diponegoro, dia memimpin perang Diponegoro dengan menggunakan apa? Saat dia diasingkan juga ada satu sketsa atau apa ya? Karena kan nggak memperlihatkan wajahnya. Memperlihatkan Pangeran Diponegoro digambarkan kembali memakai beskap sesekali di dalam pengasingan ketika diasingkan di Makassar ya. Nah itu. Ini kemudian menunjukkan ada hal-hal terkait fakta-fakta sejarah itu yang fakta kecil bisa menjadi pemicu pertengkaran besar, pemicu polemik besar. Sehingga membaca kisah-kisah para nabi, jangan mencari bukti otentik, bukti sejarah. Apalagi ternyata ada legenda-legenda kecil itu. Banyak. Bukan cuma Nabi Ibrahim, semua nabi. Ada legenda kecil-kecil. Legenda-legenda lokal. Kalau kita saya ke ini ya, ke Taman Mini misalnya. Di Anjungan Sumatera Utara itu kalau baca silsilah Batak itu kan paling atas tuh Raja Tano Batak. Paling atas kan? Di bawahnya apa? Di atasnya apa? Kecil, agak lebih kecil. Lihat manusia, awal mula manusia. Tapi ternyata ada di dalam kurung di situ siapa? Adam alaihissalam. Kok Nabi Adam lahir 1200-an? Sementara diakui dan diyakini secara empiris, historis ya, fakta sejarah, yang dimaksud Raja Tano Batak itu seseorang atau sejarah legenda itu lahir di sekitar tahun 1200-an atau tentang 1200-an. Kira-kira mungkin nggak Nabi Adam lahir 1200-an? Nah itu. Legenda-legenda. Nggak mungkin lah. Nah ini loh. Nah, legenda-legenda lokal itu pasti ada. Akhirnya pas perang salib, masa. Gimana Kalau cara? gitu, padahal dia manusia pertama ya. Rasulullah kan 500 tahun 507 Masehi gitu. Nah ini kan Perang Nabi terakhir. ini gini lah, maksud saya legenda-legenda lokal itu dan akan kita temukan kalau kita ke sana, kita ke wilayah Syam ya, Jordania, ke ke Syria, ke Suriah ya, ke Irak, ke Lebanon, ke mana, ke Mesir, kita ke kita datang ke Palestina, kita datang ke Yerusalem, kita datang ke wilayah Arab Saudi, ya, Jazirah Arab, ke Hejaz, ke Jeddah, kita akan menemui ya adanya legenda-legenda ringan-ringan itu. Kalau maunya pakai empiris, emang ketemu beneran
kerangkanya Siti Hawa? Enggak, Belum tentu. belum tentu. Loh, itu kuburan yang di Jeddah itu apa? Oh, come on, itu simbol, itu lambang. Kenapa gini loh? Ini ketika makam Siti Hawa itu akan dibongkar, itu masyarakat Jeddah itu menolak. Siapa yang waktu itu apa antara Syarif Mekah atau penguasa setelahnya ya ketika itu mengatakan saya nggak percaya, pokoknya saya nggak percaya, nggak yakin, nggak bisa saya meyakini ini makamnya Siti Hawa atau memang sebesar itu ini. Kenapa? Ya, tafsir yang lebih rasional yang dia pakai. Tafsir itu punya beberapa corak. Itu ya. Kemudian kita nggak bisa juga membayangkan. Ini deh, coba kalau mimpi ketemu dengan orang tuanya sendiri yang sudah meninggal dunia, atau mimpi ketemu kakek nenek kita. Kalau kita sempat ketemu kakek nenek kita mimpi ketemu kakek nenek kita itu sudah usianya sudah dewasa, atau ketemu kakek nenek kita masa kecil. Saya punya foto kecil ayah saya. Kalau saya mimpi ketemu dengan almarhum ayah saya mimpinya ketemu ayah saya sudah dewasa, atau mimpi sesuai dengan foto kecilnya. Sesuai Pasti yang sudah Bapak tahu. dewasa dong. Nah, yang sudah dewasa kira-kira begitulah. Karena yang udah melekat di otak kita yang udah Iya. dewasa. Memori manusia terhadap Adam dan Hawa adalah memori Adam dan Hawa sudah dewasa, sudah besar. Jadi nggak mungkin kita memimpikan Adam dan Hawa kecil. Kira-kira sesederhana itu. Dan Iya, Kalau Pak. yang tadi Pak dosen ceritakan itu lokasi Nabi Ibrahim itu di Urfa ya, di Urfa itu di coba dicari ya. Turki Utara Turki ya. Bukan sebelah Kalau utara. saya Sebelah baca-baca itu utara kan di dekat di Mesopotamia ya. sekitar Turki. Di antara. Iya, 12 jam dari Ankara. Nah, itu yang perlu dicari, perlu Jadi Pak Ahmad Hakiki kayaknya mau bicara. silakan. Iya, Pak. Mengenai bahwa cerita itu tidak harus dipercaya dalam kebenaran empiris itu saya sangat percaya sekali, Pak ya. Karena memang cerita Nabi itu kan sangat ratusan tahun ke belakang, berabad-abad. Karena mungkin tidak ada. Bisa jutaan. Iya, Pak. Ribuan jutaan ya. Nggih. Nah, karena kemarin tuh kita belajar ini Pak oleh Pak Muhammad Ali itu bahwa fakta sejarah itu bisa diketahui kan 4 Pak. Oke. Waktu, tempat, penulis dan kejadiannya. Tapi kan kadang kan memang sejarah bisa dimanipulasi. Makanya makanya kita tuh harus mencari ketika dikatakan oleh ini siapa, gurunya dari siapa, biografinya seperti apa, apakah dia berbohong atau tidak. Makanya dari situ ya saya mencoba untuk mengaplikasikan dalam mengenai apapun harus dicari validitasnya seperti itu, Pak. Betul. Mungkin ini udah jam 21.30. Ya, sudah itu saja Pak, matur suwun. Sebetulnya kan kalau ini menggunakan 100 menit ya 21.50 ya, 100 menit itu. Tentu kita nggak Tapi punya. saya penasaran tahu Pak dosen tadi mukodimah Pak dosen ini yang tadi itu mukodimah Pak dosen itu tuh pernyataan Pak dosen atau pendapat yang lain. Persis dan Muhammadiyah itu bukan aswaja gitu tadi. Oke. Itu pernyataan. Gini. Terkait aswaja itu ya Bu, ya. Aswaja itu bukan keseluruhan Sunni gitu ya. Atau bukan keseluruhan Ahlus Sunnah. Ada Ahlus Sunnah nih. Ahlus Sunnah besar nih. Himpunan besar nih, Ahlus Sunnah. Yang disebut Sunni Islam. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada wal Jamaah, tambahan jamaah di sini menjadikan ini berbeda. Ini salah satu pendapat ya. Sebetulnya pendapat itu kenapa terjadi di Asia Tenggara
Karena perbedaan sesama Ahlus Sunnah sendiri di Asia Tenggara cukup besar. Lebih dari bicara perbedaan mazhab. Ini sama-sama mazhab Syafi'i, fikihnya, tapi sudah berbeda pandangan terkait dengan ritual misalnya, atau terkait dengan muamalah misalnya, udah beda. Itu. Kemudian sama-sama ya kan sama-sama mengatakan Sunni gitu kan. Ya, dari ritualnya bisa beda-beda satu sama lain. Kemudian ada tradisi-tradisi lokal. Ya. NU dengan Al-Wasliyah ada perbedaan ya? Dengan Nahdlatul Watan NW yang di Nusa Tenggara Barat. Ada perbedaan ya? Al-Wasliyah itu agak pertengahan tapi cenderung ke NU sih saya perhatikan. Ya, artinya ada perbedaan di sini. Iya. Nah, itu loh maksud saya. Dan Moderat perbedaan dia tapi lebih cenderungnya lebih ke NU daripada ke Muhammadiyah. Tapi dia perbedaan itu yang membuat kemudian bisa diakui, bisa dianggap karena gini, istilah aswaja ya atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih banyak dipakai oleh kelompok-kelompok yang memang tradisionalis, terutama yang saya temukan di Asia Tenggara. Saya nggak tahu kalau Pakistan misalnya, kalau Bangladesh misalnya, India misalnya, ada Tapi nggak Pak, berarti tadi ya maaf. Berarti tadi itu hanya pemikiran Bapak gitu ya, dari berbagai sumber yang Bapak rujuk gitu ya. Ya Karena kira-kira kalau gitu. karena kalau dari mata kuliah yang pernah kita pelajari itu ya teman-teman kayaknya di Aswaja itu semester berapa? 1 apa 2 ya? Atau kedua Itu ya? kan Pak Ocit bilang bahwasanya kalau Satu ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja itu kan sebenarnya tidak milik suatu golongan ya. Tidak bisa istilahnya golongan ini tuh Aswaja gitu ya. Tapi tadi memang sempat ada statement kan ya, kalau misalkan Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah tapi nggak wal Jamaah gitu ya. Enggak, Itu bukan itu pernyataannya. Tadi saya dengarnya mengenai itu apa? Mu'tazilah itu menurut Bapak itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, bukan tadi di awal memang sempat disampaikan juga tadi. Mukadimah Pak dosen, tadi mukadimah Pak dosen sempat nyebutin Muhammadiyah dan Persis itu berarti dia tadi ahli sunnah tapi tidak aswaja. Nah, saya pahami aswaja itu kan ahli sunnah wal jamaah. Kalau gitu dia sunni tapi tidak wal jamaah. Padahal kan wal jamaah gitu. Karena kan makna dari wal jamaah itu mengikuti Rasul, sahabat, tabiin gitu loh. Kan gitu Pak dosen. Nah, gitu. Gini. Karena perbedaan itu gini. Kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Gini. Misalnya majelis tarjih memang kalau saya melihat ya majelis tarjih misalnya. Ini kira-kira mirip-mirip ya. Mu'tazilah kan juga secara kalam Mu'tazilah itu banyak ini enggak apa istilahnya inovasi ya kalau bukan dibilang bid'ah. Iya, Banyak sejumlah inovasi dalam karena gini, manzilah baina manzilatan nggak ada hadisnya loh. Hadisnya nggak ada. Manzilah baina manzilatan itu nggak ada hadisnya. Coba aja cari. Kayaknya nggak ada. Dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran ada. Kalau kita lihat akhir-akhir surat An-Naba itu ada kalimat ya ada yang golongan-golongan yang kemudian di akhir itu di akhirat golongan ini akan mengatakan andai kata saya hanya menjadi tanah. Maksudnya hanya menjadi tanah itu seperti binatang-binatang itu tuh yang saya lihat itu binatang jadi tanah, nggak masuk surga, tapi dia juga nggak digiring ke neraka, dia jadi tanah, dia hilang. Jadi sebetulnya manzilah baina manzilatan adalah hasil penalaran. Oh, ada juga manusia yang seperti itu sebetulnya. Itu kan tidak ada hadisnya. Itu hasil penalaran. Penalaran dari ayat yang kembali menjadi tanah itu.
Itu asal penalaran, total penalaran. Dan sama ketika bicara ruh itu satu nggak dengan jasad. Atau dua hal berbeda. Itu tetap akan terus ada perdebatan yang mengatakan ruh itu terpisah nggak dengan jasad. Kalau kita mengalami NDE, near death experience, pengalaman hampir meninggal, kan rasanya ruh kita memang terpisah betul dengan jasad. Rasanya ruh kita betul-betul terpisah dengan jasad. Ketika kita tidur, kita masuk ke alam barzah. Yang masuk ke alam barzah ketika mimpi, kita masuk ke alam barzah. Yang masuk ke alam barzah itu jasadnya atau ruhnya? Berarti ruhnya beda dong sama jasad. Ruhnya. Tapi ada apa namanya? Ada ya hadisnya terkait setelah para apa kita dikuburkan itu setelah para ininya sudah ya Para penziarah penziarahnya pengantar. pengantarnya sudah nggak ada, barulah ditanyai, segera ditanyai. Berarti ada hubungannya nggak dengan jasad nih si ruh ini? Ada. Ruhnya itu ada di dalam kubur atau di luar kubur? Nah itu, ini kan sesuatu yang maka itu disitulah kemudian masuk dalam ayat yang menyebutkan itu urusan Allah di situ. Nah, kira-kira. Nah kemudian ya perbedaan jelas perbedaan antara kita meyakini kisah-kisah para nabi dan rasul itu secara eksistensial bukan empiris. Karena kita nggak bisa mencari fakta empiris, bukan nggak bisa total ya, tapi kita nggak bisa memastikan secara empiris, apalagi sudah lama sekali. Termasuk tentang Nabi Adam dan Hawa. Ukuran Nabi Adam dan Hawa itu adalah berkenaan dengan memori kita sebagai anak. Nggak mungkin dong kita punya memori orang tua kita kecil, kecuali memang orang tuanya mengalami, mohon maaf, dwarfisme. Orang tuanya memang kayak Pak Abang Ucok Baba misalnya. Itu iya. Tapi kan gede kan, dewasa kan? Ya dong. Memorinya tentang Ucok Baba kan dewasa kan? Iya, cuma badannya aja yang kecil. Ya iya kan maksudnya kan nggak mungkin juga mengalami kita mengalami mimpi kita ketemu dengan orang tua kita di masa kecil orang tua kita atau dengan kondisi di masa kecil orang tua kita itu. Nah terkait Nabi Adam dilahirkan itu kan juga tafsir ya tafsir terkait Nabi Adam dilahirkan. Kalau kita baca tafsir Al-Azhar, Hamka menyatakan tidak ada pertentangan ya antara teori evolusi dengan kejadian Nabi Adam. Ini berarti Hamka membedakan antara jannah dengan firdaus. Sesuai dengan lingkup yang filsafat Islam ya, di filsafat Islam ada lingkup yang mana ketika seluruh ya alam semesta ini itu sudah disiapkan di mana letaknya nanti firdaus, di mana letaknya jannah. Jannah itu adalah bagian surga yang ada di bumi. Firdaus itu bagian surga yang ada di sekitar bumi. Ya salah satu planet lah. Itu Firdaus. Itu pemahaman seperti itu ada. Nah, ketika kita masuk dalam corak tafsir akan banyak pembahasan tentang corak-corak tafsir. Ada yang filosofis, ada yang ada ijtimai itu kan masuk sosio humaniora ya, sosial humaniora. Itu nanti. Dan banyak sekali terkait corak tafsir nanti di semester 6 ya. 5 apa aja ya? 5 kayaknya hermeneutika, semiotika, Al-Quran ya khusus. Bicara hermeneutika dan semiotika Al-Quran. Nah, ketika bicaranya masukkan hermeneutika dan semiotika ke dalam tafsir, itu masukkan unsur asing ke dalam asing kalau dibilang asing ya ke dalam Al-Quran. Ya, kalau nggak salah kalau saya pernah dengar kelasnya Pak Ocit ya di
Sindang Jawa, ya, kebenaran yang dicari dalam membaca teks Al-Quran adalah kebenaran eksistensial. Memang bukan kebenaran empiris, ya, karena memang kita tidak mencari itu, tidak mencari. Karena bahkan sejarah itu kita nggak bisa tahu kejadian persis, nggak. Kita tahu sejarah dari dokumen, dari cerita orang. Coba kelahirannya Pak Hakiki, kelahirannya tahu dari mana? Ada nggak di sini yang mendengarkan cerita-cerita hari kelahiran saya waktu itu? Situasi di keluarga ketika saya lahir. Ada nggak? Banyak nggak? Ada Dengarnya dari siapa? dari orang tua. Dari orang tua. Kita membayangkannya seperti apa? Ya dibayangkan ceritanya, kejadiannya. Berdasarkan kejadian nyata, real nyata. Enggak kan? Enggak, Pak. Imajinasi, Pak. Imajinasi, oke. That's all. Itu ya. Artinya ada imajinasi kita. Nah, saya sempat sampaikan di yang semester 2, kalau ya bicara, ini nyambung dengan bukunya Pak Haidar Bagir ya. Pak Haidar Bagir, buku yang terkait dengan imajinasi itu, buku tasawufnya itu yang terakhir, yang kemarin sempat dibedah, itu ia menyampaikan juga ya, imajinasinya Nabi beda dengan kita. Nah, para Nabi Rasulullah itu tidak hanya sampai barzah. Alam barzah itu kita kalau kita mimpi ya, ibarat rumah, kita sampai teras rumah aja, sampai beranda, kita nggak masuk rumah. Nah, Rasulullah itu masuk ke dalam rumahnya. Masuk ke dalam rumahnya, bisa mengakses apa saja yang ada dalam rumah itu. Kemudian Rasul keluar dari situ, menyampaikannya kepada kita. Kira-kira seperti itu. Tapi kita hanya ada di teras rumah. Kita bisa ada di teras. Kalau kita mimpi ketemu Rasul, kita ketemunya di mana? Di terasnya itu tadi. Rasul keluar dari rumah ke teras. Kayak gitu aja. Kira-kira. Ini analoginya ya. Begitu ya. Selesai karena sudah cukup lama. Kita benar-benar 100 menit ya. Ya 90 sekian lah ya. Oke, kita Mau, tutup. Pak, buku Haidar Bagir tuh filsafat Islam atau imajinasi dan agama? Yang imajinasi itu ya. Agama dan imajinasi ya? Ya, yang itu ya. Ya silakan dibeli itu bukunya Pak Haidar. Kemarin dibedah di ISIF, Pak Pak. Haidar, ya kemarin sempat dibedah ya. Dan Pak Haidar itu dosen saya, guru saya. Nah itu saya juga pernah ketika bertanya soal pembuktian ya terkait dengan wahyu, dengan pembuktian terkait dengan pengalaman spiritual, pengalaman bukan spiritual, pengalaman mistis ya, pengalaman kita terhadap alam lain, alam yang di atas kita itu. Pak Haidar menggunakan gini, menanyanya, percaya nggak adanya cinta? Kan cinta kan kita nggak bisa lihat, nggak kayak gini kan cinta kan? Nggak ada bentuk kayak gini gitu, cinta itu kayak gimana sih gitu? Apakah ini cinta nih? Ini bukan ya? Ini kacamata. Kan nggak ada kan? Nah itu. Tapi membuktikan itu ada itu bagaimana? Nah itu kira-kira. Ada konsep-konsep yang kita membuktikannya bukan dengan cara menunjukkan. Begitu pula dengan kebenaran kisah Nabi dan Rasul. Ya, kita tidak membuktikannya dengan mencari di dokumen Mesir kuno. Ya, kalau nggak ketemu kita kecewa karena nggak ada nama Yusuf misalnya. Oh nggak ada nama Yusuf. Ya nama Yusuf itu nama yang di Al-Quran. Kalau namanya di situ lain, so what? Nggak salah gitu loh. Itu ya jelas ya. Kita tutup karena sudah 95 menit, bentar lagi 100. Apa namanya? Itu tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.